membawa pisang tanduk atau pisang apa itu tadi namanya, itu hati-hati karena hanya beberapa tandan tapi pisangnya panjang-panjang, takutnya patah motornya. Karena mobil ada ya, cuma belum bisa nyetir petani milenium. Oke ya, baik Kang, aku balisit ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari petani milenium. Untuk pagi hari ini saya berada di kebun Al-Mansuroh, atau tepatnya mungkin kapling ya, karena kanan kirinya itu sudah ada bangunan dari warga ya, jadi lebih tepatnya kapling. Cuma kebetulan masih kita tanamin pohon-pohon, jadi masih kita sebut kebun ya gitu. Terus perjalanan petani milenium pada pagi hari ini susur kebun atau kapling Al-Mansuroh. Oke lur, kita posisi berada di tampak depan kebun atau kapling Al-Mansuroh. Ini tampak depannya seperti ini. Itu ada kaki Tofa yang menemani dan lagi matun atau membersihi rumput-rumput yang mengganggu pohon-pohon atau tanaman, balsa, talas. Jadi seandainya itu kolam dihidupkan lagi, terus di sini dibuat gazebo, tempat peristirahatan dengan pohon kelapa ini di pinggir-pinggirnya, kayaknya asik nih. Lagian pohon kelapa kan sudah mulai berbuah ini ya. Yang sana juga udah mulai berbuah, sini juga ini kelapa genjah ya, jadi nggak terlalu tinggi tapi sudah berbuah. Kalau nggak pagi pasti akan saya kakek Tofa suruh metik ya, cuma ini karena masih pagi saya nggak berani minum air kelapa muda. Oke, ini tampak depannya, dan tampak samping kiri itu ada tanah masih milik saudara ya, kita bilangnya uak atau Pak D atau D, dan samping kanannya itu futsal, lapangan futsal milik Paklik atau Pulik, karena sejarah tanah ini didapat dari waris dari mbah. Nah ini pas, memang tanah kita nggak pas di jalan raya, cuman ini keletan atau berjarak 1 kapling, ini malah sudah dipondasi, jadi kurang lebih sekitar berapa 30 meter ya dari jalan raya menuju ke tanah kita. Ini memanjang ke belakang nanti sampai sungai. Ikuti terus perjalanan petani milenium pada episode kali ini sampai dari depan ya, sampai ke hulu sungai nanti sana. Oke, ikuti terus. Cus. Oke lur, alhamdulillah nih setelah kita lalar ya, ini ada pisang mas, ada 2. Ini sih yang satunya masih agak muda sebelahnya, cuma takutnya kalau nggak nanti dipanen sekalian akan curi orang. Dan ini satu lagi ya, 1, 2, dan ini pokoknya nanti ada pisang gebiar yang sudah tua lagi. Coba kita lihat. Wah ini pohon, ada pohon jambu, ini ada pohon jambu. Ini modelnya kayak teras sering ya lur, jadi nggak rata, cuma ada kayak yang sebagian di atas sebagian di bawah, yang di bawah sana. Nah itu pohon pisang gebiarnya lur, kelihatan ya, ini sudah tua, dan yang satunya ini, nah, ini ketutupan daun jadi nggak terlalu kelihatan ya. Menjauh di sana ada pohon apa itu, yang biasa dipakai buat sapu lidi ya, apa itu pohon, lupa namanya ya.
Di situ juga ada pohon jambe dan pohon durian nih yang udah agak mulai tumbuh subur. Ya, ini salah satu pisang mas yang kita tebang ya, atau kita panen. Ini udah agak tua. Ini lor, masih ada satu lagi karena rencananya ada dua. Ini pisang kedua yang udah kita panen ya. Ya, lumayan panjang untuk ukuran pisang mas ya. Kita menebang pisang mas harus hati-hati karena di sini juga sudah ditanami pohon balsa ya. Takutnya mbok ngerubuih. Ini pohon balsa yang umurnya kurang lebih sekitar 1 bulanan, lumayan. Untuk tingginya sudah sekitar 40 cm ya. Itu untuk menebang pisang biarpun nggak terlalu tinggi harus hati-hati ya. Kita taruh sini saja. Oke, alhamdulillah udah dapat 2 tandan pisang emas. Kita masih menunggu atau nanti kita akan memetik lagi pisang tanduk atau pisang gebiar. Ada 2, tunggu loh seterusnya ya lor. Lagi nyuting pisang, ada yang sedang mesum ini loh. Kita lihat siapakah yang sedang mesum. Oke, kita ambil gambarnya. Ini dia, ada yang sedang mesum lor. Oke, sesama makhluk Tuhan ya, tidak boleh saling mengganggu kenikmatan duniawi. Tapi kita shoot ya, bekicot rupanya. Oh my god, saatnya eksekusi gedang gebiar. Ini posisi udah on the spot. Ini pohonnya gedang gebiar atau gedang tanduk ya, tergantung di daerah mana namanya, kadang-kadang berbeda. Ini yang satu dan ini jejar, ini yang kedua. Masih tetap harus berhati-hati karena di bawah ada tanaman balsa ya. Ini seperti ini contohnya, 1 2, di sana 3, terus oh iya, ini dongklak albasia atau basika yang dulu pernah atau sudah ditebang ya. Ini untuk diameternya juga luar biasa. Ini bekas-bekasnya ini dulu puluhan tahun. Setelah kita tebang, kita ganti untuk kayu kerasnya dengan balsa yang kebetulan lagi in di daerah Purbalingga ya. Katanya 3 atau 4 tahun sudah bisa dipanen kayu balsanya. Tapi masih seperti biasa. Kalau di sini endemiknya itu albasia. Di sini masih tetap ada pohon albasia. Ya, kayak tadi saya jelasin, kalau untuk kebun Al-Mansuroh atau kapling Al-Mansuroh itu posisinya terasering atau berundak ya. Ini yang pertama, teras pertama ya.
Dan ini yang berundaknya ini dekat pohon pisang yang nanti kita tebang, itu langsung turun ke bawah. Terus yang ke sana sungai. Ini close up penampakan ya, dongklak atau apa itu ya, pangkal pohon albasia atau basika yang udah beberapa tahun kita tebang. Yang salah satu produknya itu usuk atau kaso yang ada di perumahan ya. Ini dia. Untuk perbandingan besarannya itu ada pisau atau gaman yang tertancap. Ini kalau diambil diameternya itu luar biasa panjang. Ini untuk regenerasi, setelah kita tebang kita tanamin pohon balsa. Nanti kita bersihkan, semoga untuk beberapa tahun kemudian 3 atau 4 tahun bisa kita menikmati hasilnya. Tepat di samping dongklak kayu albasia, akarnya bisa sampai ke sana loh, akarnya sampai ke bawah. Ini eksekusi pohon pisang gebyar yang kedua lor. Ini saya abadikan, itu pisangnya ada di bawah. Kita memang harus hati-hati menghindari pohon balsa dan pohon durian ini. Dan kebetulan ini di pereng pas di perbatasan yang atas dan yang bawah untuk tingkatannya, jadi kita harus ke bawah. Nanti kita turun ke sana yang di pohon yang pertama yang udah kita tebang, langsung aja. Nah, ini yang pisang gebyar yang tadi ditebang, yang pertama. Ada yang kedua itu lewat sini. Jadi juga ini pas pohonnya yang ditebang yang pertama. Ini harus hati-hati, di sini ada pohon balsa juga. Kita nanam hampir 100-an pohon balsa di lahan ini ya. Oke, menuju ke pohon durian. Harus hati-hati ya, karena ini masih pagi dan banyak bebatuan karena dekat sungai ya, dan juga dulu itu sawah. Oke, setelah kita di bawah, ini dia penampakannya. Di atas ini pohonnya yang tadi ditebang, udah sampai ya. Kita cari pisangnya. Oke, bentar, kita agak naik. Nanti kalau kesusahan video kita skip ya, memang ini di pereng. Oke, kita lihat pisangnya, semoga tidak apa-apa. Jangan remuk, soalnya posisinya pisang gebyar itu panjang-panjang. Ini dia. Aduh, ada pohon. Ya, ini dia penampakannya. Oke ya, karena susah saya skip dulu. Nanti akan di video setelah kita panen. Lur, ini posisi ada pohon balsa yang sudah lumayan tinggi nih. Ini kurang lebih ya sekitar setengah meter lebih ini, atau hampir semeter. Biarpun kita nanamnya bersama, kadang-kadang pertumbuhannya itu beda-beda ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama pancaran sinar matahari dan nutrisi yang ada dalam tanah. Oh ya lur, ini batang pisang gebyar yang udah kita tebang tadi ya, ada 2. Oke, mumpung kita masih di bawah ya, nanti kita akan lanjut saja ke bantaran sungainya. Mumpung masih di bawah, jadi nggak bolak-balik ya lur ya. Ya, kita explore terus untuk kapling atau kebun Al-Mansurah. Ini kalau ke sungai lewat sini agak curam ya,
kita ambil jalan lewat parit samping kebun. Ini nggak tahu ini bisa dilalui atau tidak. Kalau tidak pun kita harus hati-hati ya. Ini parit yang arah ke sana itu nanti ke Al-Mansuroh. Oh ya, kenapa untuk kapling atau kebun ini dinamain Al-Mansuroh? Karena sekarang bersampingan atau berdekatan dengan Pondok Al-Mansuroh. Kita putuskan jangan lewat parit karena ditakutkan licin ya, tapi lewat pinggirnya nih. Ini jadi kayak ada jalan ke sana, kita nanti lewat. Selain itu juga hari ini saya tidak pakai sepatu kebun karena kemarin sepatunya basah ya, karena pulang dari alas yang kemarin atau kebun kemarin kehujanan. Ini saya pakai ini ya, pakai sandal jepit dari Brodo, produksi lokal pride ceritanya. Selain bisa buat santai, tak buat ke ladang. Ini cukup hati-hati ya, sangat licin ya. Oke, ini alhamdulillah kita nemuin lagi pohon balsa. Ini lumayan tinggi juga karena mungkin nutrisi dan airnya melimpah, karena di samping parit atau sungai yang nanti muaranya ini di sungai ini ya. Astagfirullah ya, kita sudah sampai di bawah. Ini posisinya, kondisi di bawah adanya pohon kelapa dan pohon aren ya. Kita tampak atas nih, yang atas tadi kita di sana. Kita lanjut menuju ke sungai. Sudah kedengeran ya suaranya ya. Oke, cerita zaman dahulu ini dulu sungai ini. Cuma akhirnya nggak tahu kenapa sungai itu bergeser dan menjadi dataran ya. Nih lihat, agak horor, merinding saya. Ini pohon aren di pinggiran sungai, pohon aren dan pohon kelapa. Kita lanjut aja. Bismillah, assalamualaikum. Kita lewat jalur mana yang bisa menuju ke sungai dengan aman. Oke, sudah terlihat kan? Ini sungai namanya Sungai Arus atau Kali Arus. Ini dia. Ini dia sungainya. Dan yang unik adalah di seberang sana, di seberang sungai ini, itu langsung desa tetangga. Desa Semampir ini. Seberang sungai sana Semampir, dan yang sini masih Desa Losari. Kalau Semampir gerumbulnya gerumbul bak namanya. Ya lumayan lah, airnya sungainya agak jernih gitu. Biarpun namanya Sungai Arus, sebenarnya kalau nggak banjir ya arusnya nggak gede-gede banget, itu kan cuma nama. Oke lor, ini review dari depan sampai belakang alas Al-Mansuroh. Kalau depan tadi itu ada kolam yang dikelilingi, bekas kolam ya, yang dikelilingi pohon kelapa di sisinya. Seandainya itu kolam dihidupkan lagi, akan sangat worth it ya,
Nanti kita buat gazebo di sana sambil memancing ikan. Iya. Dan yang paling belakang itu sungai, dan di perbatasan dengan sungai itu ditanami sama pohon-pohon kelapa dan pohon aren. Begitu lur, saya cukupi explore kebun Al-Mansyuroh atau Kapling Al-Mansyuroh pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam santun dari petani milenium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lalar-lalar, ini saya lihat pohon durian dari tempatnya Uwa atau Pak D itu ada yang berbuah. Ini kan batasnya ini. Ya, batasnya ini. Dan kebanyakan kapling di samping itu ditanamin pohon durian. Ada beberapa pohon durian yang udah gede. Ya, biarpun belum musim berbuah ya, ini sudah ada yang berbuah. Kita deketin yuk, ini dong, kita ikut menjaga. Kita harus naik. Wah, ini becek nih. Apakah kita bisa naik lewat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Kita kasih dulu ya HP-nya di sini. Kita akan naik pakai tangan itu. Alhamdulillah kita sudah naik. Di lahan kita atau kebun kita, kita melihat durian di kebun tetangga. Oke, kita lihat. Ini dia pohonnya. Nah, lihat duriannya. Ini dia. Yang satu sekepalan tangan, yang satu sekepala lah. Misalnya, ini montong nih. Lihat luasnya. Ya, ada beberapa yang masih kecil juga. Ini. Ya, tapi kembali ini bukan milik kita. Ini disclaimer ya. Hanya buat mengvideokan saja.